Awal-awal penolakan, kurang lebih butuh waktu 6 bulan sampai setahun untuk mengkonsolidasikan, menyamakan persepsi. Dan itu butuh proses diskusi panjang untuk bagaimana pemikiran saya adopsi. Awal-awalnya juga, loh ini ngurusin masjid kok seperti ngurusin perusahaan. Ini bukan perusahaan, beda gitu. Namun ketika saya belajar dari Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kan di sana pegawainya begitu banyaknya, melayani jamaah. Oh, berarti kalau masjid bisa sebagai tempat peradaban, berarti harus diurus secara serius, harus diurus secara profesional. Karena umat butuh layanan profesional. Nah, dari situlah akhirnya pelan-pelan dinamika perbedaan pemikiran dari takmir yang dulu tidak sependapat sepemikiran saya, lama-lama bisa menyatu dan sekarang sudah solid dan kompak. Paling wow gitu ya, wow itu adalah sholat subuh berhadiah umroh. Sehingga waktu itu yang datang lebih dari hampir 2000-an. Jadi ini menjadi magnet, jadi apa ya, trigger di awal lah gitu ya. Terus sholat tarawih mengundang imam dari Timur Tengah. Terus bergeser masjid buka 24 jam, disiapin teh dan jahe 24 jam, barang hilang diganti oleh takmir. Terus yang viral lagi adalah masjid ramah musafir. Kalau di masjid yang lain ditulisin dilarang tidur di masjid, di Al-Falah disiapkan kasur, disiapkan bantal, dan disiapkan sarapan pagi. Sehingga orang seneng ke masjid, jatuh cinta ke masjid. Nah, kalau sekarang ada masjid makan-makan, Jumat pasar bahagia, yaitu belanja cuma-cuma, bayar dengan doa. Ada beberapa orang itu di sosial media yang mengomentarin, ini ke masjid kok dikasih makan, masjid kok dikasih hadiah umroh, masjid kok ngasih hadiah motor. Ini nanti jamaahnya niatnya bukan ke masjid, bukan sholat, tapi niatnya cari hadiah. Akhirnya saya kasih jawaban, takmir tidak ngurusin niat jamaah. Tujuan takmir masjid atau DKM adalah mengajak umat Islam untuk kembali ke masjid dulu. Orang yang penting hadir ke masjid, nanti pelan-pelan hatinya kita basuh, kita ajak dialog, kita ajak diskusi, dan insya Allah lama-lama nanti cinta ke masjid. Butuh waktu, butuh proses. Tidak tiba-tiba langsung diajak sholat, tidak tiba-tiba diajak kajian Ibnu Katsir, Bulughul Maram. Nah, ini mungkin levelnya sudah paham agama. Kalau masih pemula, maka perlu daya tarik apa supaya hadir ke masjid. Masjid Al-Falah Sragen makin menggila dalam mengamalkan misi rahmatan lil alamin. Mereka mempersilahkan para musafir, baik yang sholat maupun yang tidak, untuk menginap di masjid. Di sini, para musafir diberlakukan bak tamu hotel. Diizinkan bermalam, disediakan kasur busa, dan diberi makan pula. Semuanya itu gratis. Lantas, bagaimana ya caranya bisa menginap di sini? Ada hal berbeda dari kebanyakan masjid saat kita berkunjung ke Masjid Al-Falah Sragen. Misalnya seperti siang ini, usai waktu sholat duhur berjamaah. Pintu Masjid Al-Falah tetap dibiarkan terbuka. Di dalam masjid terlihat banyak orang dewasa dan rebahan dan anak-anak kecil bermain-main. Pengurus masjid tidak pernah menegurnya. Bahkan, saat anak-anak kecil itu berteriak-teriak, mereka membiarkannya saja. Kata mereka, biarkan saja anak-anak itu bermain di masjid, biar mereka tambah cinta dengan rumah Allah. Bagi Al-Falah, masjid adalah rumah umat. Untuk itu, Masjid Al-Falah selalu buka 24 jam. Pintu masjid tak pernah tertutup ataupun dikunci. Yang sangat menarik adalah Masjid Al-Falah menyediakan fasilitas istimewa bagi para musafir yang kemalaman. Tak peduli para musafir itu sholat ataupun tidak, mereka dipersilahkan menginap di masjid ini. Kasur busa pun disiapkan untuk para tamu. Total kasur ada 55 buah. Bahkan ada beberapa yang berbentuk bilik ala hotel kapsul. Saya tambah terheran-heran ketika diberi info bahwa para musafir diperlakukan bak tamu hotel. Mereka diberi makan dan minum di sini, semuanya gratis tanpa membayar. Untuk keamanan dan kebersihan masjid pun terjamin. Setiap malam ada satu petugas kebersihan yang bertugas untuk merapikan kasur dan hotel kapsul. Keamanan pun dijaga petugas keamanan dengan shift siang dan malam, serta ada bantuan kamera CCTV.
Dulu, takmir Masjid Al-Falah pernah belajar manajemen di Masjid Jogokaryan, Jogja. Kalau Masjid Jogokaryan memiliki prinsip menghabiskan kasnya untuk umat hingga 0 rupiah, maka Masjid Al-Falah lebih ekstrim lagi. Mereka membuat kasnya tidak hanya 0, tapi juga berani minus. Mereka terinspirasi dengan masjid di Mekah